Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Jemaat GKI Palangka 1. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan layanan podcast Kabar Bahalap di pagi ini. Bersama saya Penetua Sri M. Legowo dari Lingkungan Pelayanan 4, Jemaat GKI Palangka 1. Sebelum membaca dan merenungkan Alkitab, marilah Bapak Ibu sekalian kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, segala puji dan hormat yang dipanjatkan kehadirat tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah yang selalu menyertai, memelihara, menjaga, melindungi, bahkan memberkati setiap kehidupan kami. Nyata di pagi ini Tuhan telah bangunkan kami dengan selamat, diberi kekuatan baru, kesehatan baru, hari yang baru untuk melanjutkan aktivitas kami. Namun sebelumnya kami akan belajar tentang firman Tuhan dan membacanya. Tolong kuasai ya Tuhan hati dan pikiran kami dan sidang jemaat-Mu agar kami mampu memahami apa yang menjadi isi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan pada hari ini berdasarkan nas Alkitab yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yosua pasal 2 ayat 15 sampai ke 24. Di sini dengan perikop pengintai-pengintai di Yeriko. Ayat yang ke-15. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmiji ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menceridainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmiji itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pagi ini yang ditulis oleh Vikaris Ika Susana STH
dengan tema hanya karena anugerahnya. Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas kita pada hari ini merupakan lanjutan daripada nas sebelumnya, yaitu tentang Rahab dan kedua orang pengintai atau mata-mata suruhan Yosua. Kembali kita ingatkan tentang siapakah Rahab sebenarnya dan mengapa Tuhan pakai untuk menyelamatkan kedua orang pengintai tersebut. Rahab dikenal sebagai seorang perempuan sundal atau pelacur yang tentunya pekerjaan tersebut sangatlah bertolak belakang dari apa yang kita bayangkan untuk dapat menyatakan perbuatan Tuhan. Namun melalui peristiwa itulah kita diajak untuk membuka pikiran dan hati kita bahwa segala sesuatu yang kita pandang tidak layak, tidak menjadi tolak ukur bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan anugerahnya. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-31 itu pun dikatakan bahwa oleh iman Rahab diselamatkan. Namun secara teologis semuanya itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan semata kepada Rahab. Nah, segala perbuatan baik yang ia lakukan terhadap kedua orang mata-mata tersebut sebenarnya tidak menyelamatkan dia. Tetapi di balik itu semua ada iman yang mendasari ia untuk melakukan hal tersebut, dan ia pun mendapatkan kasih dan anugerah Tuhan sehingga ia pun beroleh keselamatan. Jadi dengan demikian, hal yang dapat kita renungkan bersama melalui kebenaran firman Tuhan ini adalah segala hal baik yang kita lakukan dalam hidup kita itu bukan untuk menyelamatkan hidup kita, melainkan itu adalah respon atas iman yang ada di dalam hati kita. Sebab keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan bukan dari hasil kerja keras kita, tetapi hanya karena kasih dan anugerahnya. Maka dari itu marilah kita senantiasa tetap patuh dan taat dan setia serta beriman kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah renungan di pagi ini. Mari kita berdoa. Kembali kami sujud ke hadirat tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena rasa syukur dan terima kasih kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyertai dan memberkati renungan di pagi ini. Sehingga apapun yang sudah kita dengar bersama kiranya bisa menjadikan berkat bagi kita sekalian dan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah demikian Bapak Ibu sekalian renungan singkat yang bisa kita terima pada pagi ini. Jangan lupa like, komen, dan demikian yang telah bisa kami sampaikan. Terima kasih.